Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabar sahabat muda Azkia dimanapun berada? Kita kembali lagi di pertemuan kali ini review Cibi kita yang kedua. Mudah-mudahan di materi-materi yang sudah lalu kita semua terbimbing oleh Allah untuk bisa komitmen melaksanakan, ya. Insya Allah nanti kita akan merasakan sendiri efek dari komitmen kita dalam membaca ikrar, ya. Misalnya kemarin review kita kemarin itu tentang kenapa kita harus membaca ikrar, kenapa Azkia itu ada program ikrar setiap hari, ya. Dan yang kedua juga mudah-mudahan kalian sudah tahu sekarang cara menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu otak, ya, organ otak. Kita udah mulai pilih-pilih sekarang gimana supaya kita bisa berbeda dengan makhluk Allah yang lain, khususnya dengan hewan. Maka banyaklah kita menggunakannya itu adalah neokortex, ya. Jangan banyak menggunakan otak reptil gitu, ya. Maksudnya otak reptil itu ya dipakai ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, jangan selalu dipakai gitu, ya. Kalau dipakai kita akan jadi orang yang pemarah, orang yang nggak sabaran gitu, ya. Nah, hari ini insya Allah Ustadzah akan review lagi tentang materi Cibi yang sudah Ustadzah sampaikan, ya, yaitu tentang peta hidup, ya. Peta hidup waktu itu Ustadzah udah kasih rumusnya. Rumusnya itu adalah 3P. Masih ingat nggak? Ya, mudah-mudahan masih ingat, ya. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa kita luruskan hati kita dulu. Kita semua baca basmalah, ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, kalau kita mau berangkat misalnya ke Jakarta, ya, atau agak jauh lah ke Jawa Tengah, ya, ke Yogyakarta misalnya, atau ke Surabaya, naik bis gitu, ya. Nggak kebayang kan kalau kita nggak tahu petanya, ya. Di tengah jalan kita mungkin istirahat di rest area, disangka itu adalah Yogyakarta gitu, ya, atau itu Surabaya, lalu kita terjebak di sana di rest area, ya. Padahal itu adalah bukan tujuannya. Nah, itulah kalau kita hidup nggak tahu peta, ya. Kita butuh peta supaya kita tahu kita sekarang sedang berada di mana dan apa tujuan akhir dari perjalanan kita. Nah, teman-teman semua, dalam materi 3P kemarin yang sudah Ustazah sampaikan, ada 3 bahasan kita. P yang pertama itu adalah perjalanan, P yang kedua itu adalah permainan, P yang ketiga itu adalah pilihan. Ya, diingat ya 3P-nya. Ya, oke, kita review tentang perjalanan, ya. Kita harus memahami tentang perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak memahami perjalanan hidup kita, tadi disangkanya kita udah nyampe kepada tujuan akhir kita. Nih, kita sepakat kan tujuan akhir kita pengennya mana? Pengennya kita nyampe surga dong, ya. Pengennya kita bisa ketemu Allah, berkumpul sama Rasulullah. Wah, indah banget gitu, ya. Itu pasti keinginan semua orang gitu. Nah, tapi kalau kita nggak tahu petanya, kita bisa-bisa terjebak di rest area gitu, ya. Disangka itu adalah surganya, itu disangka itu adalah tujuan akhir kita, padahal itu adalah mungkin baru seberapa perjalanan. Nah, kita lihat perjalanan hidup kita itu mulai dari kita berada di sesuatu yang tidak bisa kita sebut, sesuatu yang ketiadaan, tidak bisa disebut, ada di alam ruh, ya. Kita di alam ruh, lalu kita terlahir ke dari alam ruh, kita berada di rahim, ya, di alam rahim, kemudian kita terlahir ke dunia ini, ya. Nah, setelah dunia ini bisa dilihat, ya, di ininya nih, alam ruh, alam kandungan, ya, alam dunia, lalu nanti kita akan rehat di alam kubur, ya, di alam barzah sambil menunggu hari kebangkitan. Dan di hari kebangkitan pun kita akan antri untuk masuk kepada fase berikutnya, padang mahsyar, ya. Di sana juga kita akan mengalami hisab, ya, dihitung amal kita, ya. Kemudian akan dikasih rapot, ya. Jadi kasih rapot itu tidak hanya kita sekolah di sini, nanti Allah pun akan kasih rapot gitu, ya. Ada yang rapotnya dikasih di sebelah kanan, ada yang dikasih di sebelah kiri, ya. Terakhir nanti itu akan dimizan, ditimbang, ya, dan sampai pada akhirnya itu kita berada di sebuah persimpangan, yaitu surga atau neraka, ya. Ini peta hidup manusia,
yang harus kita pahami. Nih, teman-teman, kita tuh baru rest area sini, lihat. Ya, alam dunia ini adalah baru 1/sekian persen perjalanan panjang kita. Maka jangan sampai kita terjebak di rest area dunia, ya. Seolah inilah surga yang Allah janjikan gitu ya. Padahal ini adalah hanya tempat singgah kita sebentar, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kepada perjalanan yang lebih jauh lagi ya. Hanya memang teman-teman semua, perjalanan yang lebih jauh nanti dari alam barzah sampai alam akhirat itu ditentukan dengan kehidupan kita di dunia ya. Ini yang kemarin Ustazah kasih tugas itu ya. Kita lihat surat Al-Baqarah ini ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Secara simpelnya, kalau jadi 4 fase kehidupan kita itu adalah 4 ya. Yang pertama hidup, yang pertama mati, yang kedua hidup, yang ketiga mati, yang keempat hidup ya. Jadi kita tuh akan mengalami 4 fase kematian ya. Sesuatu mati itu dulu asalnya kita nggak ada apa-apanya, sesuatu yang mati ya, asalnya sperma gitu ya, ovum gitu ya, lalu hidup ketika menyatu gitu kan ya, terlahir itu adalah hidup gitu. Setelah itu kita akan mengalami kematian lagi. Tapi setelah kematian ini kita nggak mati terus ya. Makanya rugi banget itu orang yang dapat stres bunuh diri gitu kan. Ya Allah gitu, dia nggak tahu kalau perjalanan setelah kematian itu adalah perjalanan kehidupan yang paling panjang ya. Dan terakhir itu adalah summa yuhyikum, dan aku hidupkan summa ilaihi turja'un. Dari sana Allah nggak pernah lagi ngomong tentang kematian. Artinya orang yang sudah paham tentang perjalanan hidup, dia akan mengetahui bahwa ujung kehidupan dia itu adalah bukanlah kematian, tetapi adalah kehidupan. Oke, sip. Maka mari kita sekarang hidup di dunia itu untuk hidup nanti selamanya di akhirat nanti ya. Nah, teman-teman, yang kedua itu adalah permainan ya. Hidup kita di dunia ini ternyata memang hanya permainan ya. Tapi permainannya itu adalah permainan yang ada aturan mainnya. Nah, siapa yang bikin aturan main di dunia? Ya Allah. Walaupun Allah mengatakan bahwa dunia ini adalah permainan, tapi aturan mainnya itu adalah dari yang menciptakan kehidupan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayangkan teman-teman, ketika kita main, mungkin nih yang Ikhwan seneng main bola gitu kan ya. Kalau main tapi yang ngaturnya pemain, apa yang terjadi? Ya, kalau yang main, yang ngatur, yang bikin aturannya itu pemain, pasti tiap pemain beda-beda gitu ya. Yang ini mah yang namanya gol itu seperti ini, kalau yang menurut ini begini hitungannya, itu pasti akan mereka akan terjadi kisruh lah ya. Maka yang paling tahu aturan permainan itu adalah yang menciptakan permainan itu sendiri. Yang tahu permainan bola basket itu yang menciptakan pertama kali bola basket itu sendiri. Nah, permainan hidup siapa yang paling tahu? Bukan manusia ya. Jadi kalau manusia bikin aturan main sendiri ya pasti nggak akan beres ya. Kalau ingin beres, maka ikutin aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kehidupan kita yang sekarang sedang di rest area dunia ini, itu kita berada dalam sebuah permainan dunia, tetapi permainan yang ada aturan mainnya ya. Dan pemilik aturan main itu kalau ingin selamat dalam perjalanan selanjutnya, maka ikuti aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini salah satunya surat Al-An'am ayat 32, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat ini lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu memahaminya? Itu kata Allah ya. Itu komunikasi, itu pertanyaan Allah kepada kita. Silahkan kamu bermain-main di dunia ini ya, tapi permainan yang harus membawa kita kepada takwa. Karena takwa inilah yang akan memudahkan kita melanjutkan perjalanan kepada kehidupan selanjutnya setelah kematian kita ya. Oke, dan yang ketiga teman-teman, ini adalah pilihan. Nah, kita udah tahu perjalanan hidup kita tuh ternyata seperti itu, bahwa pada akhirnya hidup kita itu akan hidup selamanya. Dan kita pun akan sudah tahu ya bahwa di dunia ini adalah ada aturan main yang sudah Allah buat ya.
pada akhirnya ya semua itu akan kembali kepada kita. Pilihan, Allah memberikan pilihan kepada kita. Ya, mau memilih yang mana? Persimpangannya kita mau milih yang mana? Ya, mau kepada yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah tunjukkan kepada kita, ya. Di surat Asy-Syams semua sudah pada hafal semua, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Dan setiap jiwa itu Allah sudah sempurnakan penciptaannya. Jadi itu Allah kasih kepada semua. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah sempurnakan dalam penciptaannya itu adalah dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan sebuah pilihan untuk mengambil jalan takwa atau mengambil jalan fujur. Ya, jadi siapa yang akan menentukan kehidupan kita nanti itu adalah bukan orang tua kita, bukan guru kita, bukan teman kita, tetapi kita sendiri. Karena setiap manusia itu adalah mukhayyar, orang yang diberikan pilihan. Jadi kita nggak bisa nyalah-nyalahin orang lain. Nih saya masuk sini itu, saya ini masuk neraka gara-gara diajak sama temen gitu ya. Kalau di dunia mungkin kita kadang suka begini ya, dipanggil dapat SP gitu kan. Kamu kenapa melanggar ini? Ya diajak sama si A, si B gitu. Di dunia kita seperti itu. Tetapi di hadapan Allah nanti di akhirat itu kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Kitalah yang akan mempertanggungjawabkan pilihan kita di dunia. Ya, maka kata Allah, beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Ya, beruntunglah orang-orang yang memilih jalan takwa. Ya, jadi teman-teman boleh nggak bermaksiat? Boleh. Boleh nggak jadi anak soleh? Boleh. Boleh taat? Boleh. Karena semua itu adalah pilihan. Yang penting kita siap dengan konsekuensinya. Ya, bermaksiat silahkan aja, itu pilihan. Tapi siap dengan konsekuensi kalau bermaksiat itu digimanakan sama Allah. Akhirnya akan seperti apa? Ya, jadi mari kita kuatkan untuk bisa memilih, walaupun nggak mudah. Milih jalan takwa itu memang nggak mudah. Jalan takwa itu kayak kita berjalan di sebuah jalan kecil, banyak duri gitu. Jalannya harus hati-hati gitu. Ya, jalannya harus hati-hati. Ya, nah makanya saya pernah bilang waktu itu pakai sepatu, karena kalau kadang nyingkirin duri, nyingkirin beling, nyingkirin paku itu tuh nggak mudah. Ya, pakai sepatu agar jalan duri dan segala onak durinya itu bisa kita lewatin. Nah, pakai sepatu. Sepatunya tuh apa? Sepatunya tuh berpikir positif, berkata positif gitu ya, dan senantiasa memiliki motivasi yang positif ya. Nah, itu yang kita bacakan di ikrar itu adalah salah satu sepatu yang bisa kita pakai ketika kita berjalan menyusuri jalan takwa yang banyak banget godaannya, banyak banget bisa memalingkan kita ya, agak sampai akhirnya kita mungkin terjerumus kepada perbuatan yang tidak Allah sukai, dan akhirnya kita harus menerima konsekuensi dari pilihan itu ya. Nah, itu mungkin teman-teman semua review kita hari ini. Sudah tutup dengan surat Al-Isra ayat ke-7 ya. In ahsantum ahsantum minkum wa in asyatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik kamu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Sebaliknya, jika kamu berbuat kejahatan, keburukan, maka keburukan itu tidak akan lari kepada orang lain, tapi akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Jadi senantiasa kita berpikir yang baik, berkata yang baik ya, bersahabat dengan Al-Quran, semuanya itu akan kembali kepada kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.